Pemirsa, malam ini jumlah pemudik yang meninggalkan ibu kota diprediksi mencapai puncaknya. Dan kami ajak Anda untuk memantau sejumlah lokasi yang biasanya menjadi simpul kepadatan pemudik. Rekan kami sudah ada, Vena Kintan dan juga Hijul Akbar yang akan mengabarkan langsung dari ruas tol Palimanan Kanci. Dan juga sudah ada rekan Hijul Akbar yang berada di Pelabuhan Merak. Dan juga ada Rusdi Muslim yang akan mengabarkan situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan awali dengan laporan terlebih dahulu dari Merak. Sudah ada Hijul Akbar. Hijul, bagaimana pantauan terkini di sana malam hari ini? Ya, selamat malam pemirsa. Untuk situasi terkini dari Pelabuhan Merak, Banten untuk aktivitas penyeberangan kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung. Untuk malam hari ini kami lihat cukup ramai, namun situasinya masih kondusif jika dibandingkan pada pagi hari tadi, di mana memang untuk antrian malam hari ini masih ada, didominasi oleh kendaraan roda 4, namun masih sesuai dengan kantung-kantung parkir yang tersedia. Ini saat ini kami sedang memantau di Dermaga 6 atau Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak Banten. Bisa dilihat masyarakat yang akan menyeberang mudik ke lintas Sumatera di sini sedang menunggu, ada yang di dalam kendaraan maupun ada juga yang di luar berbincang dengan pengendara lainnya. Dan memang untuk situasi saat ini, untuk kapal yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni Lampung ini setiap 1,5 jam akan tiba di Pelabuhan Merak Banten untuk melakukan bongkar muat terlebih dahulu. Dalam waktu 45 menit baru mereka ini antrian yang sudah ditentukan akan naik satu persatu ke kapal feri untuk berangkat ke Pelabuhan Bakahuni Lampung. Dan untuk data terakhir yang kami terima dari pihak ASDP untuk keberangkatan dari hari Rabu hingga Kamis pagi hari tadi, ini total ada 110 keberangkatan. Dan untuk kendaraan yang telah menyeberang ini totalnya ada 19.956 kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, yakni 11.400 unit. Sementara untuk total penumpang yang telah menyeberang selama 24 jam terakhir, ini ada 83.424. Dan untuk pejalan kaki totalnya ada 4.100, sementara untuk penumpang dari dalam kendaraan ini ada 79.277. Dan memang diprediksi untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Merak ini akan terjadi pada malam hari ini hingga malam besok, pemirsa. Dan dari pihak ASDP juga sudah melakukan antisipasi di mana untuk kapal yang berangkat di 7 dermaga yang berada di Pelabuhan Merak Banten ini dioperasikan ada 40 kapal. Ini berbeda dengan hari kemarin di mana hanya ada sekitar 34 kapal yang difungsikan dari 7 dermaga. Kini tripnya juga diperbanyak pemirsa, sementara untuk bongkar muat juga sedikit dipercepat dibandingkan bongkar muat pada beberapa hari yang lalu. Kami kembalikan ke studio kita. Ya, Hijau, mengingat tadi ada menyebutkan bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada malam hari ini dan juga malam esok. Apakah sudah ada diketahui informasi mengenai jadwal pemberangkatan kapal terdekat? Ini pada pukul berapa? Ya, kita untuk prediksi waktunya ini kami belum bisa memastikan kapan. Dari pihak Ditlantas Polda Banten juga masih bersiaga di pos-pos yang berada di Cikuasa Atas dan juga di exit tol Merak ini, memastikan jika nantinya terjadi kepadatan atau kantung-kantung parkir di 7 dermaga ini penuh, nantinya akan dilakukan sistem buka tutup di exit tol Merak. Ini memastikan yang di kantung-kantung parkir ini berangkat dulu ke Bakahuni Lampung, baru dibuka kembali yang di exit tol Merak untuk mengisi kantung-kantung parkir di dermaga yang ada di Pelabuhan Merak Banten. Agita. Hijul Akbar, laporan langsung dari Pelabuhan Merak. Lantas bagaimana kemudian pantauan dari tol Palimanan? Sudah ada rekan Vena Kintan di sana. Vena, bagaimana pantauan malam hari ini dan bagaimana juga dampak penerapan one way di ruas tol Palimanan?
Iya, selamat malam Agita dan juga pemirsa. Hari ini adalah hari pertama penerapan rekayasa lalu lintas pada masa puncak arus mudik tanggal 28 April dan puncak arus mudik ini diperkirakan akan terjadi sampai 1 Mei 2022. Hari pertama penerapan rekayasa lalin one way, ini situasi di ruas tol Cipali tepatnya di gerbang tol Palimanan. Pantauan kami malam hari ini kondisinya ini lancar, ramai lancar. Dan kami melihat ataupun memantau ini kondisinya tidak ada kemacetan ataupun antrian kendaraan yang terjadi. Agita dan juga pemirsa, ini yang Anda saksikan di layar kaca adalah pantauan udara dari sekitar gerbang tol Palimanan, tepatnya di kilometer 188. Memang volume kendaraan ini mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tapi yang pasti setelah penerapan rekayasa lalu lintas yang dimulai pukul 5 sore tadi sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, ini tidak menyebabkan adanya antrian kendaraan sehingga kendaraan-kendaraan walaupun volume kendaraan ini terpantau meningkat cukup signifikan, tapi nyatanya kondisi lalu lintas ini lancar-lancar saja. Agita dan juga pemirsa, mungkin selain karena penerapan rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian dan juga kementerian terkait, ini salah satunya adalah karena di gerbang tol Palimanan masih menerapkan peniadaan transaksi ataupun lost transaction, di mana kendaraan-kendaraan yang melintas di gerbang tol Palimanan ini tidak perlu melakukan tap kartu atau kendaraan-kendaraan tersebut bisa langsung lewat saja tanpa melakukan pembayaran transaksi tarif tol di gardu tol Palimanan ini. Bukan artinya pengendara ataupun kendaraan tidak membayar tarif tol, melainkan pembayaran ataupun transaksi tarif tol ini dialihkan atau dipindahkan menjadi dilakukan di pintu keluar ataupun exit tol dari masing-masing pengguna jalan tersebut. Misalnya para pengendara ataupun pemudik ini melintas di GT Palimanan menuju ke arah Semarang, Jawa Tengah melalui gerbang tol Kali Kangkung. Para pemudik nanti pada saat di gerbang tol Kali Kangkung ini akan dimintai pembayaran tarif tol. Yang pertama tarif dari GT Palimanan dan yang kedua adalah tarif tol dari GT Kali Kangkung. Sehingga Anda pemirsa TV One, para pemudik yang ingin mudik harus memastikan saldo yang Anda bawa ini mencukupi sehingga tidak menyebabkan antrian kendaraan. Selain itu, Agita dan juga pemirsa, untuk menerapkan rekayasa lalu lintas pada hari ini, pihak kepolisian Polresta Cirebon ini sudah melakukan persiapan sejak penerapan rekayasa lalu lintas pukul 5 sore. Ini 2 jam sebelum adanya one way yang diberlakukan petugas kepolisian melakukan penyisiran di ruas tol, tepatnya dari arah Jawa menuju Jakarta, melakukan sterilisasi. Jadi pengosongan kendaraan-kendaraan di ruas tol tersebut ini dilakukan selama 2 jam sebelum penerapan one way tersebut, serta pihak kepolisian melakukan penutupan jalan, khususnya pintu tol sebelum masuk ke pintu tol dari arah Jawa menuju Jakarta. Sehingga pada malam hari ini gambar yang Anda saksikan, Agita dan juga pemirsa, adalah gambar di mana 2 ruas tol ini digunakan pada penerapan rekayasa lalin one way, sehingga kondisinya ini pada puncak arus mudik hari ini sampai nanti 1 Mei akan diperkirakan ini masih terus lancar walaupun volume kendaraan mengalami peningkatan. Untuk besok, Agita dan juga pemirsa, penerapan rekayasa lalu lintas one way ini dimulai lebih awal, yakni mulai pukul 7 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, sama halnya dengan tanggal 30 April. Sementara untuk tanggal 1 Mei 2022, penerapan rekayasa lalu lintas ini akan dimulai dari pukul 7 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau kepada para pemudik untuk menyiapkan saldo yang cukup saat melintas di ruas jalan tol ataupun masuk gerbang tol. Selain itu juga kami menghimbau para pemudik untuk tetap hati-hati saat mudik, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah. Sementara demikian, Agita, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Palimanan terpantau ramai lancar. Terima kasih Vena Kintan laporan dari tol Palimanan. Kemudian kita ke Rusdi Muslim yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Rusdi, kalau tadi kita melihat sejak pagi tadi sudah ada sekitar 100.000 perjalanan. Bagaimana kemudian pantauan malam hari ini? Ya, Agita, Malika, serta pemirsa, selamat malam, dapat saya kabarkan dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang 4 hari menjelang Hari Raya Lebaran, tren peningkatan penumpang terus terjadi. Terbukti, sejak 3 hari lalu, penumpang terus mengalami peningkatan. Di mana pada H-7 penumpang sempat di angka 110.000,
dan pada H-6 penumpang sempat di angka 120.000, ini pada H-4 penumpang mencapai 135.000 penumpang baik yang datang dan pergi. Hal ini dipastikan memang para penumpang yang menggunakan moda transportasi udara didominasi para pemudik yang akan menikmati lebaran di kampung halaman. Namun begitu, Agita, dapat saya pastikan memang seiring dengan mendekatinya hari raya lebaran, hal ini membuat lonjakan harga tiket, di mana tiket naik antara 100 hingga 200%. Terbukti dari hasil wawancara saya dengan penumpang untuk tujuan Padang, yang biasanya tiket seharga 800.000, mereka dapatkan hampir 2 juta lebih. Namun begitu memang karena tingginya antusias penumpang, membuat mereka tidak memikirkan harga tiket, yang penting mereka sampai di kampung halaman. Dan dapat saya pastikan memang, Agita, untuk malam ini penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 10 nanti sudah habis, namun penumpang yang masih ada di sini merupakan penumpang yang akan terbang pada dini hari nanti. Seperti penumpang untuk tujuan Makassar serta untuk penumpang tujuan Merauke, di mana mereka penerbangannya pada jam 2 hingga jam 4 pagi. Dan dapat saya pastikan atau diperkirakan esok harinya tren peningkatan penumpang akan terus terjadi. Pengelola bandara sendiri terus meningkatkan fasilitas karena mereka memprediksi puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta terjadi pada H-2 atau tepatnya pada tanggal 30 nanti. Demikian, Agita. Baik, Rusdi Muslim laporan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan sebelumnya sudah ada Vena Kinta dari Tol Palimanan dan juga Hijul Akbar dari Pelabuhan Merak. Terima kasih rekan-rekan.